Teman-teman, ini video ke-8. Kita slow down bentar. Jadi kayak sebenarnya bisa juga kita semua materi kita gaspol dengan durasi masing-masing misalnya 30 menit. Nanti durasi totalnya bisa 12 jam. Tapi kita curiga apakah teman-teman bakal bener-bener nonton pelan-pelan berurutan sampai akhirnya selesai atau enggak. Biasanya kalau manusia pada umumnya yang kita ngomongin deadliners gitu, H-1 baru berusaha nonton semuanya. Jadi kita juga berusaha, anggaplah teman-teman nonton ini H-2 atau H-1 masih bisa kayak kejar tayang biar bisa nyelesain rangkaian video ini. Dan ini juga kayak basic sederhana agar teman-teman nanti ketika masukin TikTok, ngomongin TikTok dan nanti sama pembicara diskusi atau tukar pikiran ya dengan mereka itu kayak bisa lebih dalam lagi karena teman-teman sempat meluangkan waktu untuk meriset tentang TikTok. Sekarang kita coba praktekin sebentar. Teman-teman sudah tahu who are you really and who is your target market, udah tahu juga kayak beberapa poin tadi. Sekarang dalam marketing yang seperti saya bilang tadi adalah penawaran. Apa penawaran Anda? Ada orang yang cuma kayak ngasih informasi, ngasih tahu tapi nggak nawarin. Penawaran itu adalah ini untuk itu. Kita kayak nawarin apa dapat apa, nawarin ini dapat itu, nawarin itu dapat ini, apapun itu ada penawarannya. Dan ada konsep penawaran yang sederhana dulu kita coba, tapi kita mau teman-teman bikin konteksnya dalam bentuk TikTok video. Saya yakin sebagian besar dari teman-teman punya tim, harusnya diminta bikin ginian sehari kelar, 2 hari kelar maksimal. Kalaupun enggak ya teman-teman bikin sengawur-ngawurnya, bikin skripnya dikit. Nggak bisa bikin skrip, udah ChatGPT aja gitu, tanyain ke ChatGPT atau suruh dia bikinin skrip, habis itu tinggal ngomong di video atau tim Anda suruh bacain di video. Tapi minimal kita udah tahu poin awalnya. Ada banyak video mulai storytelling sampai seterusnya banyak, tapi yang mau kita bahas sekarang teman-teman coba bikin 3 video ini. Kalau teman-teman semalas itu pun juga boleh 3 video ini jadiin 1 boleh. Tapi kalau mau pelan-pelan ngikutin proses ini, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Dan by the way, semakin kita praktek, teman-teman kalau udah upload, teman-teman bisa dapat yang namanya feedback dari market. Ada nggak yang nonton? Ada nggak yang komen? Ada nggak yang like? Dan seterusnya. Oke, poin pertama. Jawab pertanyaan ini dalam bentuk video ya. Yaitu adalah, ini pertanyaannya standar, tapi kalau kita praktek akan seru banget. Kenapa orang harus membeli produk Anda? Kenapa orang harus membeli produk Anda? Berikan alasan yang sangat kuat kenapa orang harus membeli produk Anda. Ini pertanyaan pertamanya. Jadi kalau Anda bikin mapping gitu, oh ya kita harus beli karena ini, karena itu, karena ini. Oke, kita bikin skripnya gini-gini, coba ngomongnya gini-gini, atau nunjukin mulai ada transisi atau produk atau nunjukin orang apa, tapi mulai berpikir layaknya Gen Z. Mereka bisa ngambil banyak video dengan cepat, ngeditnya pakai CapCut dengan cepat, dan kemudian langsung posting gitu. Karena mereka paham ini eranya mereka. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin umurnya di atas 35, di atas 45 gitu, kita perlu kayak sedikit lebih banyak tahu memahami apa yang ada di kepala anak-anak muda ini. Ataupun kalau kita malas banget ya harusnya teman-teman mungkin tukeran. Besok yang suruh berangkat bukan CEO-nya tapi tim digital marketingnya gitu, mungkin membantu juga. Oke, 1 video kenapa orang harus beli produk Anda. Ini mulai latihan bikin video, goalin aja dalam 3-4 jam 1 video jadi gitu. Video kedua adalah kenapa orang harus beli produk Anda ini dari Anda. Jadi kayak kan misalnya Anda jual blazer gitu, kenapa harus beli blazer, apapun itu jawabannya. Video kedua, kenapa harus beli blazer tapi dari Anda, bukan dari Uniqlo, Eksekutif, Zara, atau dari toko lain dan seterusnya. Kenapa harus belinya dari Anda? Ini kita lagi nyari sisi yang bisa kita masuk. Kalau yang tadi dibilang social currency, trigger, emotion, public, practical value, storytelling dan seterusnya, itu akan mulai ngaruh. Karena kalau kita bilang ya harus dari gua, karena itu kan ketika kita mulai sombong bisa jadi itu kayak bukannya dapat pembelian, bisa jadi malah dihujat. Banyak brand yang karena selip-selip blunder-blunder ini jadi dihujat sama masyarakat. Bedakan kalau personalitinya sudah benar, sehingga ketika dia melakukan itu orang, oh wajar dia kayak gitu. Kayak misalnya
nggak usah pakai contoh dan sebut nama. Kita lanjut dulu aja. Video kedua adalah kenapa orang harus membeli produk ini dari Anda. Kalau Anda bisa jawab ini, ya ini makin bagus lagi. Yang paling menarik adalah video ketiga ini. Kalau Anda males, nggak usah kerjain nomor 1, nggak usah kerjain nomor 2, kerjain yang nomor 3 aja. Yang ketiga adalah kenapa orang harus beli produk ini dari Anda sekarang. Kenapa orang harus beli produk ini dari Anda sekarang? Jawab ini dengan kayak, Anda yang paling tahu produk Anda yang paling tahu customer Anda, target market Anda. Cari pesan, offer apa yang bisa Anda tawarin, sehingga ketika orang lihat video ini kayak, oh ya gue harus beli produk ini, oke gue harus belinya di sini, oh ya gue harus belinya sekarang. Kalau Anda bisa dapetin itu kayak salah satu rumus jualan laris bestseller sold out akan semakin menarik. Thank you.